Jadi inilah sahabat, Abah ingin mengajak karena ternyata bahagia itu begitu mudah, semudah bernafas. Ternyata berkelimpahan itu semudah bernafas. Karena memang kamu bagian daripada gelombang ini semua, energi ini semua. Tapi kamu adalah berada pada botol kecil. Sehingga setetes air kopi sudah hitam kamu. Gelisah, takut, khawatir. Hidup takut, mati lebih takut. Coba. Aneh bin ajaib. Banyak kiai yang datang ke Abah. Masih bingung cari makan. Padahal kalau kamu untuk esok. Masih mikir esok. Takut gak bisa makan. Takut gak bisa menyekolahkan anak. Takut anakmu tidak bisa kamu kirimi uang di pondok. Itu kamu belum iman sama Allah sebenarnya. Walaupun kamu bergelar kiai haji. Walaupun kamu gelar profesor. Profesor yang mabuk. Kiai yang mabuk. Jiwa yang mabuk. Itulah Allah katakan. Wala taqrabus shalat wa antum sukara. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Ajaib. Assalamualaikum Sayyidina wa mursyiduna Syahmal Suhaibullah. Kang Sulaiman Iman di Facebook, apa ada suaranya yang Abah ini? Tolong di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya. Buat teman di Facebook ya, mohon di komen apakah ada suaranya atau tidak. Ini lebih Abah lagi nyoba mic baru ya. Sahabat, pagi hari ini Abah ingin mengajak untuk membuka kesadaran. Tetapi untuk membuka kesadaran, kenapa? Adalah sulit ya. Dari berbagai pertanyaan teman-teman kepada Abah adalah banyak yang bertanya ya. Kenapa Abah membangun kesadaran itu sulit? Sebenarnya yang menjadikan penyebab adalah membangun kesadaran adalah bagi si jiwa.
Karena pada dasarnya kita ini adalah berdasarkan ayat Al-Quran adalah, terima kasih Bang Entri ya, adalah jiwa. Allah memanggilnya adalah nafs, ya, jiwa. Dan yang berjalan menuju Allah adalah sekarang ini adalah jiwa yang sedang terombang-ambing, adalah gelombang kehidupan di alam dunia. Terima kasih sahabat. Jiwa yang sedang berada terombang-ambing dalam samudra kehidupan. Kenapa dia terombang-ambing? Adalah karena dia tidak pernah menyatukan dirinya dengan samudra itu. Bahwa sebenarnya dia adalah setetes air yang jatuh pada samudra itu, yang sesungguhnya memiliki zat yang sama dengan samudra itu. Dia menjadi tidak bahagia karena terbatas pada ruang dan waktu. Padahal ada zat yang meliputi samudra itu yang tidak terbebas, yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sementara jiwanya, dirinya adalah merupakan kenyataan perwujudan daripada memiliki kesamaan ya dengan samudra sahabat. Maka kenapa pada secangkir ini kopi itu menjadi hitam? Sesendok kopi sahabat, pada saat dicampurkan, pada saat gelasnya kecil, maka dia cepat hitam. Dan semakin kecil, semakin hitam. Dan itulah menggambarkan jiwa yang tidak sadar, jiwa yang tidak bahagia. Karena dia adalah kerdil, seumpama setetes air yang rapuh. Yang dia merasa hidup sendiri, merasa miskin, merasa lelah, merasa lemah. Padahal dia tidak sadar bahwa dirinya sama adalah dengan samudra itu. Bahwa dia sekarang pada ruang dan tadi semua. Atau boleh dikatakan adalah sebotol air. Air yang tidak bahagia, jiwa yang tidak bahagia adalah yang mana jiwanya terkurung pada botol. Padahal dia berada, dilemparkan di lautan, maka botol ini terombang-ambing, sahabat. Nah begitulah sesungguhnya. Dari sekian banyak, ratusan mungkin ribuan yang bertanya kepada Abah, Abah jamin persoalan kalian itu sama. Kalian masih menganggap diri kalian adalah kalian. Kalian tidak menyadari kehadiran sang wujud yang ada, tidak pernah diawali dengan tidak ada. Dan selalu ada, tidak pernah tidak ada. Dan sebenarnya diri kalian, kalau paham, tadi adalah akan mampu melihat itu nyata. Pada saat kalian sudah tidak lagi adalah menjadi setetes air, berada pada botol yang kecil, terombang-ambing samudra Tuhan yang besar. Coba sekarang, tasawuf mengajarkan kepada kita. Demikian pula tauhid mengajarkan kepada kita, wahadai wahidu tauhidan. Bahwa kita adalah harus mampu melepaskan batas-batas jiwa. Maka oleh itulah si jiwa akan mengalami reinkarnasi. Si jiwa akan mengulang terus. Karena kebodohannya, dia rekam semuanya. Ya, wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Ya. Bahkan kata surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta. Dia akan dihidupkan kembali. Dan untuk apa? Karena jiwa itu belum selesai sekolahnya. Jiwa itu belum mengerti apa tujuan hidupnya. Maka dia akan mengulang. Akhirnya kata Allah dalam surat Yunus, hunalika, di tempat itu tablu, mereka akan merasakan kullu nafsin bima aslafat. Tiap-tiap jiwa apa yang pernah dilakukannya dulu. Maka seseorang yang tidak bahagia, sahabat, atau jiwa yang masih setetes air yang berada di samudra dan dia tetap merasa sendiri, tidak merasakan kehadiran air yang begitu besar, yang sesungguhnya kekayaan yang begitu besar, ilmu yang tanpa batas, Tuhan yang meliputi ruang dan waktu. Inilah karena si jiwa tidak mau melepaskan egonya. Tadi semua.
Berilmu pun hanya sebatas ilmu aku tahu. Dia belajar ilmu apa yang dia tahu. Sehingga pada saat pun dia berilmu, dia merasa berilmu. Seperti Barsiso, saya ulama, saya ulama, saya kiai, saya pantas dihormati, saya pantas dihargai. Ini ketololan. Jadi semua. Jadi apapun kamu, kalau kamu masih setetes air itu, dalam ibadahnya tetap ria, ujub. Dalam berilmu pun dia sombong. Kalaupun kaya jadi salapa. Kalau berilmu jadi Barsiso. Kalau jadi pejabat jadi Firaun. Karena kamu adalah kamu. Inilah persoalan. Sementara jiwa itu harus kembali pada hakikat ruh. Jiwa itu harus selesai. Karena kehidupan ini adalah sekolah bagi si jiwa. Karena jiwa itu sebetulnya adalah ruh dari awal. Tetapi kemudian mengalami adalah pencampuran seolah-olah antara makhluk langit dan makhluk bumi. Dan melekat pada tubuh menjadi nyawa di semua. Menjadi energi hidup di semua. Nah inilah sahabat yang menjadikan manusia tidak bahagia, merasa miskin, merasa lelah, merasa gagal. Kalaupun berhasil, wah jadi Barsiso. Kalaupun berhasil mendapatkan ilmu, si jiwa itu petangtang petengteng. Dia nggak sadar berada pada lautan, samudra. Dia merasa pintar. Inilah persoalannya. Kenapa dari awal Allah itu dalam Al-Quran, dalam Taurat, bahkan dalam Injil, selalu menyuruh kembali. Kembali. Kembalikan. Satukan. Kamu bukan status air itu. Zatmu sama dengan zat samudra itu. Tadi semua. Seharusnya kamu mendapatkan. Maka kenapa dalam Al-Quran ada orang yang mendapatkan rizki yang mayyasha. Ilmu yang mayyasha. Karena dia sudah. Bahkan sebenarnya. Sudah tidak lagi kesulitan bagimu. Dunia ini surga. Allah sudah mengatakan. Wa idh qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Jadikanlah hei ruh dan hei jiwa. Ini adalah jannah. Tapi karena nggak ngerti. Tadi seekor teri yang teriak-teriak di samudra. Tadi semua. Ya. Coba. Karena kalau kamu adalah kamu sahabat. Berilmu salah. Beramal salah. Apalagi tidak berilmu dan tidak beramal. Tadi semua. Beramal ria. Ujub. Terus selalu. Saya orang soleh. Saya ahli tahajud. Saya ahli baca Quran. Saya. Terus. Pada saat kamu miskin, saya orang paling menderita. Saya paling orang dari semua. Saya orang hidup yang paling susah. Karena kamu adalah sebotol ples. Setetes kesulitan pun kamu sudah merasakan kayak neraka. Berilmu tidak sadar. Tiap hari kau mengharapkan surga. Tapi tidak pernah mengundang keriduanmu. Kau yang undang adalah Malik. Kekecewaan. Malik itu kekecewaan. Kemarahan. Kedengkian. Kebusukan hatimu itu Malik. Aneh kadang-kadang Abah itu. Kadang-kadang menyaksikan manusia. Nggak usah yang jauh-jauh. Yang di sekitar Abah aja. Kalau lihat latifah kolamnya. Abah sendiri bingung. Kok bisa ya manusia semacam ini? Ini karena catatan memori yang tidak pernah diselesaikan. Maka itulah kenapa Abah sudah ajarkan di antara dua waktu. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil qudwi wal asal. Tapi dia tidak pernah mau mencabut. Akhirnya pada saat dia mati lahir lagi. Karena belum selesai. Kamu tuh gak percaya. Jangankan dengan teori agama. Teori fisika aja udah bisa membuktikan. Energi tidak hilang. Hanya energi berubah bentuk. Energi tidak bisa diciptakan. Karena energi itu Tuhan. Hakikat Tuhan.
segalanya ada energi. Dan energi itu dari cahaya. Dan semua energi itu akan berubah menjadi wujud materi. Disinilah. Karena energi tidak hilang, hanya berubah bentuk. Dan ruh adalah energi. Dan kamu adalah nur ilahi, energi yang besar. Maka ilmu fisika membuktikan bahwa segala sesuatu itu diliputi energi. Dan segala yang sudah ada energi akan berubah menjadi materi. Sekarang adalah orang-orang yang status botol ini selalu mendambakan dunia, ingin kaya, tapi nggak ngerti caranya. Sementara otaknya miskin, kesadarannya miskin, ruang kesadarannya sempit. Itulah yang Allah ingatkan. Man arado an dikri, fa inna lahu ma'isyatan donka. Dikir bukan hanya la ilaha, tapi kesadarannya nggak ada. Allah, Allah, Allah. Kesadarannya nggak ada. Karena ini tentang kesadaran. Bukan nyebut-nyebut. Inilah yang harus dirubah. Karena Abah pelaku Thariqat lebih dari 40 tahun dan menyadari. Ternyata dari berbagai mursyid yang ada gagal. Banyakan. Jamaahnya sedih. Jamaahnya tidak bahagia. Jamaahnya adalah kerdil. Karena dia tadi sudah menjadikan rahibnya ahbarohum arbaban min dunillah. Tuhankan manusia, menyandar pada manusia. Walaupun sebenarnya nanti kepada manusia yang mana kamu bersandar? Yang kepada Rabbin Nas, Malikin Nas, yang sudah merdeka. Yang sudah merdeka. Semua. Yang sudah mati, sahabat. Jadi inilah sahabat, Abah ingin mengajak karena ternyata bahagia itu begitu mudah, semudah bernafas. Ternyata berkelimpahan itu semudah bernafas. Karena memang kamu bagian daripada gelombang ini semua, energi ini semua. Tapi kamu adalah berada pada botol kecil. Sehingga setetes air kopi sudah hitam kamu. Gelisah, takut, khawatir. Hidup takut, mati lebih takut. Coba. Aneh bin ajaib. Banyak kiai yang datang ke Abah. Masih bingung cari makan. Padahal kalau kamu untuk esok. Masih mikir esok. Takut gak bisa makan. Takut gak bisa menyekolahkan anak. Takut anakmu tidak bisa kamu kirimi uang di pondok. Itu kamu belum iman sama Allah sebenarnya. Walaupun kamu bergelar kiai haji. Walaupun kamu gelar profesor. Profesor yang mabuk. Kiai yang mabuk. Jiwa yang mabuk. Itulah Allah katakan. Wala taqrabus shalat wa antum sukara. Sederhana sebetulnya. Mudah sebetulnya. Itulah kata Abah kenapa Allah menggunakan kata yusrun. Syaratnya alam nasrah laka sadrak. Sampai Allah menggunakan istifham dan takriri. Digunakan kalimat pernyataan dengan bertanya. Alam nasrah. Benarkah? Wow, coba. Sampai di situ Allah menggunakan fa inna. Menggunakan inna. Karena kamu gak percaya. Kiai pun yang jago ngerti. Gak percaya. Fa ini adalah harfu istinafin. Tapi inna harfu taukidin. Di situ ada ma'a. Jadi sesungguhnya kesulitan itu bersatu dengan kemudahan. Ma'a. Fa inna ma'al usri usron. Inna ma'al usri usra. Ma'a. Kesulitan itu bersama kemudahan. Allah menggunakan, bahkan di situ adalah bersama ma'a. Bersama kesulitan. Ada dua kemudahan. Allah menggunakan ada harfu
taukidin kalimat kata inna digunakan. Sesungguhnya, makanya inna lillahi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Tuh, itu juga sama. Manusia itu nggak percaya mau dibangkitkan lagi. Kemudian apa yang dia catatkan wa naktubu ma qaddamu wa asarohum akan digantungkan di lehernya kembali. Karena dia belum selesai sekolahnya. Kalau pelajaran IPS-mu belum selesai, aku mengulang. Kalau kau hubungan dengan suamimu nggak selesai, kau akan diulang. Kalau kau hubungan dengan ibumu nggak selesai, akan diulang. Kalau hubungan sosialmu dengan siapapun nggak selesai, akan diulang. Karena engkau sebelum kembali pada Allah harus bebas. Famayyamal misqala darratin khairan yarah. Sebiji jarah tidak boleh kamu punya sangkutan. Ingat itu. Ya. Itulah manusia itu nggak ngerti. Maka itulah dalam surat Yunus ayat 4. Ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi, kepada Allah lah. Marji'ukum jami'an, semua dikembalikan. Wa'adallahu haqqa. Adalah dengan benar. Summa yu'iduhu, kemudian dikembalikan. Untuk apa? Liyaziyah. Untuk dia menerima pembalasan. Pembalasan yang mana? Kalau dia berpikir Malik dulu, maka di kehidupan ini adalah, kan hari ini adalah hari pembalasan dari apa yang kau catat dulu. Nasi yang kau makan tadi adalah nasi yang ditanam tahun lalu. Tapi padi yang kau tanam hari ini buat kau makan, dia akan datang. Semuanya tidak akan terlepas dari wanak tubuh maqaddamu asarohum. Oleh Al-Quran dijelaskan. Oleh sains dibuktikan. Setiap manusia punya sel DNA akan merekam. Data DNA akan merekam tentang kehidupanmu yang belum selesai. Kata Abah juga, setiap manusia yang kau temui adalah guru. Dan setiap tempat yang kau temui adalah kelas. Dan kehidupan ini adalah sekolah tanpa libur. Karena jiwa harus belajar, memahami. Dari semua dualitas yang ada, dia harus mampu mentauhidkan. Tadi, kalau dalam kehidupan sebelumnya kamu adalah pemarah, pendengki, apalagi, maka di kehidupan ini engkau akan menerima pembalasan itu. Karena kau sudah mengundang Malik. Ingat sahabat, kalian itu terjebak selalu dengan istilah-istilah Tuhan. Pantas surat Al-Baqarah mengatakan banyak manusia, kata Allah, tersesat dengan perumpamaan Allah. Nah, hari ini Abah menyaksikan manusia bahkan kiainya tersesat dengan perumpamaan Allah. Tentang barjah, tentang syirat, tentang surga, tentang apa. Dikira Allah itu kayak sosok begitu. Jadi semua. Yang punya nanti pengadilan. Inilah pengadilannya. Hukum alam yang ada. Yang dia sudah tetapkan 12 sunatullah di alam ini. Hukum tarik menarik. Hukum tolak menolak. Hukum tabur tuai. Kau nanam ganja akan panen ganja. Kau nanam senyum akan panen senyum. Kau nanam uang akan panen uang. Maka kata Abah, pantas dalam Al-Quran ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri khusyuk sodakoh, ciri hijrah sodakoh. Emang itu buat Allah. Ternyata buat engkau pada saat engkau kembali lagi ke sini. Banyak yang memberi dari kiri, dari kanan. Karena engkau sudah menjadi ridwan. Sudah ridho di kehidupan yang dulu. Walaupun belum selesai. Artinya kau ada di sini karena belum selesai. Kita ada di sini karena belum selesai. Sekolahnya belum lulus. Maka selalu ada arwah muqaddasah. Arwah yang sudah selesai diturunkan kembali. Dulu disebut nabi, rasul. Kesini disebut mursyid. Tapi dulu banyak nabi palsu. Tapi sekarang banyak mursyid palsu. Semua. Ya. Karena inginnya manusia sadar dan kembali pada Allah. Muncullah tadi semua. Penjual, penjajah ilmu rohani dengan harga yang murah. Memalukan. Semua. Ya. Inilah sahabat. Marilah leburkan kamu.
Jangan menjadi setetes air yang ada pada samudra. Jadilah bagian dari samudra itu. Maka engkau akan tidak lagi melihat perbedaan. Oh, ternyata dia adalah aku yang lain. Aku menyakiti dia, aku menyakiti diriku. Aku membantu dia, aku membantu diriku. Aku menyayangi dia, aku menyayangi diriku. Karena kamu adalah aku. Dan bersamaan dengan itu, kehidupan adalah sekolah. Kamu belajar jadi anak, bagaimana harus lulus jadi anak. Kamu belajar jadi orang tua, jadi bapak, kamu harus lulus jadi bapak. Kalau tidak lulus, kau akan kembali lagi ke sini. Karena sebiji jarah akan harus kau selesaikan. Hunalika, di tempat itu tablu, kau akan mendapatkan balasan. Kullu nafsin bima aslafat, setiap jiwa apa yang dilakukannya dulu. Berantem dengan istrimu sampai mati, kau akan ketemu lagi kasus yang sama. Itulah kenapa kamu harus mencabut. Abah ajarkan bagaimana membersihkan catatan-catatan, menggunting roll film. Karena kalau kamu nggak gunting, dia akan terpancar di layar. Teriak kayak apapun, kamu menolak layar itu. Selama dari sini, dari proyektornya. Kamu nggak rubah, nggak cabut, nggak hapus. Maka akan selalu muncul kesulitanmu itu. Teriak kamu minta senang, datang sulit. Teriak kamu minta menang, datang kalah. Teriak kamu minta kaya, datang miskin. Teriak kamu minta dikasihi, malah dimusuhi. Jiwa yang tidak pernah belajar. Jiwa yang tidak pernah sekolah. Ayo, selesaikan urusanmu dengan sesama manusia. Karena manusia itu sama tadi. Pada saat kamu menjadi status air yang sudah lebur pada samudra, di mana kamu bisa melihat perbedaan? Kalau gelombang itu adalah aku yang lain, kamu ada gelombang yang lain, sahabatku gelombang yang lain. Kalau kamu buih yang laut, maka dia pun buih laut. Apa bedanya? Itulah sahabat yang dikisahkan di Muharram. Semua Rasul itu bebas di Muharram. Itu yang dimaksud Allah itu. Makanya manusia sekarang karena tertutup melihat dirinya sehingga dia tertipu dengan perumpamaan Allah. Nah, Allah itu semua buat perumpamaan. Dan Allah udah kasih tahu. Banyak manusia tersesat dengan perumpamaan Allah. Ada banyak manusia mendapatkan hidayah dari perumpamaan Allah. Tapi lebih banyak lagi manusia tersesat dengan perumpamaan Allah. Hari ini Abah menyaksikan manusia tersesat dengan perumpamaan Allah. Karena dia pikir, coba. Kelihatan dari ustadz yang selalu cerita neraka itu. Itu terjebak dengan perumpamaan Allah. Karena dia nggak ngerti tauhid. Bagaimana mungkin semua permukaan bumi al-alamu mir'atu al-haq. Dirinya Tuhan, dirinya kamu akan sakiti. Adapun kamulah yang menyakiti dirimu sendiri. Tadi seperti air yang nggak pernah sadar. Itulah sahabat yang harus dibangun. Ya. Karena kamu akan terus diulang. Itulah kata Allah, wa kullal insani alzamnahu ta'irofinu. Tuh, kalau kamu nggak selesai, pada saat kamu di kehidupan ini, kamu harus melaksanakan semua. Dan kamu terus menolak. Tidak mau ujian. Akhirnya halaman itu hanya berapa persen yang kamu selesaikan. Lahir lagi, digantung lagi. Lihat surat Al-Hajj ayat 5. Kamu akan punya orang tua lagi. Kamu bacalah Qur'annya. Qur'annya nggak pernah dibaca sih. Qur'annya hanya sebatas untuk, nah, tidak ngerti lagi tafsir karena kamu tertutup. Tidak mengerti. Allah tidak buka paham pada hatimu. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim. Karena kamu ada kerdil. Hanya tahu kamakola sipulan 500 tahun yang lalu. Yang ilmu genetika aja belum ada. Ini ketololan dalam berilmu hari ini. Akalmu ditaruh di mana? Tadi semua. Ya. Sekarang kalau Abah kasih tahu. Orang Islam ini sudah jauh tertinggal. Tadi semua. Kita hanya ngomongin surga, neraka. Baik dan benar, haram, halal. Orang bikin pesawat terbang. Orang bikin yang bermanfaat buat manusia. Menciptakan kapal selam, kapal laut, teknologi, obat-obatan, makanan, motor, mobil, handphone. Kita
Hanya tahunya haram, halal, surga, neraka. Tapi nggak pernah move on. Nah, itulah. Akhirnya makin jauh, makin jauh, makin jauh. Semua. Ya. Kalian nanti akan sadar. Bagi kalian generasi muda, omongan Abah ini, dengarkan. Maaf. Ya. Dulu agama itu tidak ada sebenarnya. Agama itu ciptaan manusia. Pahami. Tadi semua. Agama itu tidak ada. Agama itu karya manusia. Paham ini dulu. Jangan negatif dulu. Bagi orang yang mau kesadaran harus terbuka dulu wawasannya. Dan manusia ingin menguasai manusia. Itulah dipolitisasi. Tadi semua. Agama itu hanya Islam dari awal. Inna dina indallahil Islam. Islam itu pola hidup berserah diri. Tadi setetes air yang sudah tidak lagi mengaku saya. Tapi aku bagian daripada samudra. Dan Allah selalu mengajak wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ayo bergegas, hei air yang dalam botol. Hei air dalam botol, lepaskan botolmu. Menyatulah dengan aku. Aku akan menjaminmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan menjadikan dirimu. Ini surga. Aku udah siapkan. Wa id qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan. Aku siapkan makanannya. Dipan dari emas. Makanan-makanan. Cabai, bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar. Supaya kau bisa menikmati surga. Perempuan. Mau yang jangkis, mau yang gini, yang begitu. Yang mancung, yang apa. Kulit kuning, kulit merah, kulit. Aku siapkan. Karena ketololan orang memahami agama inilah yang tadinya adalah. Coba kamu pelajari sejarah agama. Dan maaf ya, Abah mau katakan. Agama akan menuju kepunahan. Karena pada dasarnya dari awal pun adalah tentang berserah diri. Inna dina. Saya tanya kepada kamu, agama Ibrahim apa? Pasti kamu jawab Islam. Karena Ibrahim lah ada istilah Islam. Agama Adam apa? Islam. Agamanya Isa apa? Islam. Musa Islam. Tapi bukan seperti yang sekarang orang Islam pegang. Merek botol. Islam tapi tidak pernah beraslama. Sehingga tidak salimah. Tidak bahagia kamu. Bahkan sekarang negara Islam yang hancur. Coba sadari sahabat. Ayo kiamat. Maksud Nabi kiamat itu bukan hancur dunia. Hancur kebodohanmu. Bangkit dari kebodohanmu. Bangkit kesadaranmu. Bangkit dari tadi. Yang beragamakan dogma, doktrin. Bangkit akalmu. Afala ta'kilun. Afala yatafakkarun. Afala yatadabbarun. Karena kau sudah mengerti. Tidak lagi mencari Tuhan. Di mana Tuhan? Enggak ada. Karena kau sudah mengerti. Dialah yang meliputi dirimu. Inna rabbaka atau binnas. Bagaimana gelas kaca ini yang sudah tahu Tuhannya adalah kaca. Dia akan mencari Tuhan. Yang dia sadari adalah. Aku tidak ada. Kalau bukan karena Tuhanku. Aku tidak wujud. Kalau bukan wujud Tuhanku. Tuhannya si gelas kaca ini kaca. Aku adalah ada. Karena adanya si kaca. Kata si gelas. Aku wujud. Karena aku mewujud. Karena wujudnya si gelas. Si kaca. Aku punya kudrat, iradat, hayat, ilmu sama kalam basor. Karena kalam sama basornya si kaca. Karena kaca adalah Tuhanku. Nah sekarang gelas kaca mau sholat gimana? Mau dikir gimana? Dia sudah mengerti. Maka cukup disadari dengan napas dia masuk dan keluar. Sambungkan antara gelas kaca dan kaca dengan napas. Dan itulah perintah Allah dalam Al-Quran. Aqimis salat. Aqama yukimu iqamatan. Bukan amilus salat. Ini bukan terus nama masjid. Tapi masjid pada dirimu dilupakan. Bukan kumpul-kumpul. Tapi nggak tahu apa yang dilakukan. Dan tetap Tuhannya itu adalah duduk di atas aras. Oncang kaki bagi rezeki. Nanti punya kampung sorga. Punya kampung neraka. Ini kan tertipu dengan perumpamaan. Tapi hidupnya di sini pun bersama Malik. Kebencian, kedengkian. Terus memandang beda semua makhluk. Aku benci dia. Aku benci dia. Aku suka ini. Aku benci ini.
itulah kamu yang tidak akan pernah menemukan jiwamu adalah selesai dalam sekolahnya. Rasanya aneh bin ajaib kehidupan manusia ini, terutama orang Islam ini. Maka lihat, Abah sudah katakan beberapa bulan lalu, siap-siap Indonesia akan diuji dengan air. Sekarang banjir di mana-mana. Siap-siap diuji dengan tanah, longsor di mana-mana. Siap-siap diuji dengan api, gunung sudah mulai aktif, gunung berapi. Ada sebagian sudah meletus. Siap-siap dengan angin, satu desa ditiup puting beliung. Kenapa? Karena kamu nggak sholat. Kamu hanya laku sholat, tapi nggak sholat. Karena berdiri dalam suatu api. Pada saat kamu berdiri, yang berdiri kamu. Bukan kudrat irat Allah. Kau mengundang api. Nggak ada bedanya kamu berdiri sholat. Karena pilun amrinya bukan kum. Akoma. Bukan koma yakumu kiaman. Bukan asal berdiri. Ngelamun mikirkan CLBK. Ngelamun tentang punya duit. Sholat ngelamun tentang kerjaan. Ngelamun. Karena nggak sadar kamu ini siapa. Gelas kaca yang nggak sadar Tuhannya yang meliputi dirinya si kaca. Ya dirinya sendiri. Karena kamu tidak pernah mau meleburkan. Kamu masih setetes air. Silakan, tapi masalahnya kata Abah, kalau kamu masih setetes air, kalaupun kamu berilmu jadi barsiso, kamu merasa mulia, merasa soleh, merasa besar ulama, buya, saya buyah ya. Wani gelut aing jeung aya buya tah. Wani taruhan Al-Qur'an bersama ngaranna buya tentang akhirat. Kenapa? Karena Abah saya itu memandang dengan isbatul yakin. Sementara dia masih kata orang kamakola, kila, kamakola, kila. Tidak pernah imannya dibuktikan. Tidak pernah dalilnya dibuktikan. Semua. Inilah sahabat. Marilah. Ayo kiamatkan dirimu. Bangkitkan dirimu. Hidupkan kesadaran dirimu itu. Karena kamu adalah layak bahagia. Dan Tuhan menyuruh bahagia. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Hanya kepada orang yang telanjang. Bertebaranlah, nikmatilah bumiku, kata Allah. Ini adalah surga. Indahnya Bali, indahnya Lombok, indahnya Paris, indahnya Finlandia, indahnya Norwegia, indahnya Alaska. Kalau perlu sekarang ke bulan, pikniklah kamu ke bulan. Ini masih nguplak haram, halal, haram, halal. Tadi semua. Ngomong haram, halal. Babi haram. Bilang duit di kantor dikorup. Coba. Babi haram. Homer haram. Giliran air pam dicuri. Orang-orang gak sadar. Ini lihat. Sekarang Menteri Agama udah kuatrik. Bukan lagi hat-trick. Kalau seandainya kata Abah juga. Messi dan Ronaldo sudah sering masukkan gol hat-trick. Masukkan 3 gol. Sekarang di Indonesia ini Menteri Agama hampir kuatrik. 4. Masuk gol. Masuk bui. Terus apa yang kamu pertahankan? Kalau uang haji aja ditipu. Kalau Al-Quran saja dikorupsi. Terus di mana kesadaran? Terus agama apa yang kamu pertahankan itu? Wahai saudaraku sekarang ini. Apapun lembaga pendidikan yang disebut mengundang hanya menjual agama. Sadari itu. Jangan tertipu anakmu. Mereka hanya bergaya-gaya. Marilah. Sudah cukup. Cukup. Karena sekarang rakyat sudah menderita. Sudah miskin. Bahkan korban judi online. Jadi kalau dia tanya negara paling mesum, Indonesia. Negara korban judi online, Indonesia. Negara yang tidak paling bahagia, ke-86, Indonesia. Hampir paling bawah kebahagiaan. Artinya kalau makin bahagia, Ta'rif Ali bin Abi Thalib sudah keluar.
Bahagia menurut Allah dalam Al-Quran manusia sudah keluar. Karena fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kamu lihat di situ setiap kalimat. Karena bahkan orang Islam sudah nggak percaya walaupun pakai inna. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al. Udah menggunakan dua isim ma'rifat. Udah dua isim nakiro. Menggunakan inna. Menggunakan ma'a. Tetap saja. Agamanya hanya untuk dijual. Senangnya nyebut-nyebut Allah buat cari makan. Sebut-sebut Muhammad cari makan. Tapi nggak kenal pada Allah dan Muhammad. Bahkan kiainya sekalipun. Dikiranya Muhammad itu yang meninggal di Madinah saja. Itulah ketololan dalam beragama. Semua. Marilah sahabat. Kayaknya kalian layak. Karena nanti semakin jauh ke sana. AI sudah muncul. AI yang kedua muncul. Nanti akan muncul. Dan buat perempuan-perempuan. Kalau kalian tidak baik menjadi seorang istri. Tuhan akan ciptakan perempuan-perempuan palsu. Robot-robot. Yang sekarang sudah dibuat oleh Cina. Manusia tidak mau lagi laki-laki dengan laki-laki, perempuan. Perempuan tidak mau lagi dengan laki-laki. Inilah kaum-kaum yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Hari ini sudah mulai pintunya. Itulah sahabat, sekali lagi bahwa marilah selesaikan sekolahmu itu. Karena kehidupan adalah sekolah bagi dirimu. Lepaskan pengakuanmu itu. Ya. Maka itulah di dalam hikam Syatoilah mengatakan malam yukbillah Allahi bimulatofatil ihsani kida ilahi bisalasil imtihani. Barang siapa tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikan, kamu tidak mau lebur dengan dia. Tadi semua. Dia adalah samudra ini. Dialah yang sudah meliputi seluruh wasi'ah. Kursiyus lahu ma fis samawati wal ard. Agar kau akan menderita. Menjadi status air yang digonjang-ganjing adalah samudra bahtera. Dari semua. Ya. Maka kamu akan dibawa adalah kida ilahi bisalasil imtihanin. Maka kamu akan ditarik kepadanya dengan rantai ujian. Nah inilah. Kenapa kamu merasa miskin, lelah, lemah, cari uang susah, keyakinan tidak ada. Karena kamu adalah berada pada lautan. Penyebabnya adalah tadi di awal. Dalam hikmah yang 126 dikatakan, manakah antadaiya malai salaka mimmalil makhlukin. Allah melarang untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah kamu juga boleh kamu mengklaim dari semua sifat Allah menjadi sifatmu. Inilah dosa rububiyah makhluk hari ini. Merasa wujud. Semua. Belas kaca, lupa pada kaca yang meliputi dirinya. Asbak kayu yang lupa bahwa kayulah dia itu. Dia bergantung pada kayu. Kalau nggak ada kayu, dia nggak ada asbak kayu ini. Si gelas keramik yang lupa bahwa dia itu adalah muhaddas baru. Sementara yang kodim adalah si keramik itu sendiri. Buku yang lupa pada jerami. Padahal sebenarnya dia itu tidak ada kalau tidak jerami. Bubur yang lupa pada beras. Nasi yang lupa pada beras. Sama perumpamaannya seperti itu. Maka mari kita satukan. Coba, kalau kamu sudah berada pada lautan ini semua. Kalau kamu adalah setetes air. Maka berapapun tetes kopi udah membuatmu hitam. Itulah ketidakbahagiaan. Coba kamu ada sekarang masuk dalam samudra. 1 ton kopi sekalipun sudah tidak berpengaruh pada dirimu. Kau akan bahagia di dunia ini. Karena engkau bagian dari samudra. Engkau akan melihat, oh jalalnya. Oh koharnya. Terima kasih ya Allah. Padahal itu kepahitan. Itu kalau sudah mengerti. Ya. Yang pertama marilah kita mengembalikan semua. Maka dalam sholat, dalam ibadah, jangan pernah merasa sholat. Ya. La tatlub iwadon ala amali lasta lahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Ya.
Hei gelas kaca, kalau kamu sholat, kata kaca, aku yang sholat. Hei asbak kayu, kalau kamu sholat, aku yang sholat, kata kayu. Hei bubur yang sholat, sesungguhnya pada saat kamu sholat, aku beras yang sholat. Karena kamu tidak pernah mau melebur, tidak mau menyatukan, sehingga tidak sadar bahwa kamu adalah bukan lagi setetes air. Tapi kamu sudah menyatu dengan samudra yang luas. Sehingga apapun sudah tidak mempengaruhi dirimu. Tapi tidak ada lagi pengakuan aku. Kamu sudah lepas dari kurung pada si kuring. Kalau tidak, maka banyak manusia jadi karung hari ini. Jadi semua ya. Maka itulah sahabat yang diingatkan oleh Syaikhullah banyak di dalam hikmahnya. Maka apa kata beliau? Adalah la tastagrib buku al-aqdari madum tapi hadidar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiku wasbiha wa wajibunatiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran. Iya. Karena engkau adalah setetes air yang tidak mau melebur dengan samudra. Petantang-petantang yang merasa aku. Ini tadi. Ya. Maka kata Syaikhullah, janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran. Selama engkau berada di dunia ini, selama engkau berada pada tubuhmu, selama engkau ada pada jiwamu yang kerdil, dan tidak mau meleburkan pada samudra Allah yang maha luas, yang wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Tapi kau senang jadi setetes minyak yang digonjang-ganjing dengan samudra. Coba. Ingin surga katanya. Tapi yang tiap hari diundangnya Malik. Ya. Makanya adalah latas tagribuku al aqdari madum tahadia fa inna ma abrozat illa ma huwa mustahiku. Ya karena dunia ini. Karena gelas kaca ini hanyalah tempat kefanaan. Dia ada. Kata Abah juga. Air tidak butuh ikan. Ikanlah yang butuh pada air. Tanah tidak butuh pada pohon. Pohonlah yang butuh pada tanah. Allah tidak butuh pada kamu. Kamulah yang butuh pada Allah. Karena kamu ada pada Allah. Sebagaimana gelas kaca ini ada pada kaca. Tapi kesadaranmu ada pada kesadaran dirimu. Yang sempit. Akhirnya tidak bahagia. Tiap hari mengundang Malik. Otakmu ingin surga. Ingin ridho, tapi tidak pernah ridho pada kehidupan. Tidak pernah raditu billahi robba. Ridwan itu ridho. Maka saya kata, ya ayat Tuhan nafsul mutmain irji ila rabbiki radiyatan tuh ridho, ridwan. Kamu sudah ridho. Kamu ada wujud yang diwujudkan. Hidup yang dihidupkan. Lebur. Gelas kaca ini lebur. Sesungguhnya aku tidak ada. Yang ada kaca. Aku hidup pada hidupnya kaca. Aku mewujud karena wujudnya kaca. Aku bergerak karena bergeraknya kaca. Dan dia sudah. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Sudah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia hanya sudah bisa menyaksikan nur af'al kaca pada dirinya sebagai gelas. Maka kamu pun sama. Kamu akan takjub dengan keteraturan nur af'al Allah pada dirimu dan di luar dirimu. Coba lihat, kata Abah juga. Bagaimana gigi yang atas copot, dia turun ke bawah. Yang bawah naik ke atas. Dengan gigi saja bagi orang yang sadar dan menangis. Bagaimana Allah, bagaimana gigimu tahu? Tidak dari atas turun ke bawah. Yang bawah naik terus ke atas. Dia tahu. Karena kau diliputi olehnya. Tapi kamu tidak sadar. Bagaimana bulu alismu, bulu ketekmu, bulumu di sini. Tapi kenapa bulu alis dan bulu matamu tidak terus ke bawah sini? Pernah menyadari itu? Terus dari mana kukumu ini? Kamu gunting, esok nongol. Nongol. Gunting, nongol. Di mana gulungnya? Pernah menyadari itu? Karena kamu selalu merasa status air yang berpisah dengan samudra. Tidak pernah merasakan kehadiran Allah. Bahkan pada dirimu. Coba. Kalau kamu sudah melebur padanya. Sifat diagoniyun. Kaya. Kamu merasa kaya. Perasaan kayamu itu akan membuat kamu kaya. Karena Allah itu tidak punya miskin.
muncul sifat penyayang, pemaaf, raufur rahim, ghafurur rahim, afuun karim. Rahman, Rahim, Salam, Muhaimin, Aji, Jabar, Kohar, Afu, Tawab, ilmu. Ilmu pun masuk, mayyasha. Rizki, mayyasha. Sabar, mayyasha. As-sabur. Sahabat. Kalau kamu lebur pada itu. Tapi kalau kamu petantang-petenteng sebagai status air itu, taatnya, ria, ujub, bodohnya, lemah. Tadi coba di mana menangnya? Berilmu, jadi barsiso. Kaya jadi sahabat korun. Wa ma utituhu ala ilmu. Ini hasil karyaku. Gua gender lo. Nah itu. Hasil usahaku. Hasil ilmuku. Nah itu. Salabah. Dan korun. Pada saat jadi presiden, jadi bupati. Oh jadi Fir'aun. Ya. Itulah sahabat diingatkan oleh Syaikhullah. La tastagribu wala akdari madumta fi hadidar. Mama. Kalau kesadaran kamu pada kesadaran gelas abid, kamu tidak leburkan al-abid wal ma'bud wahid, menderitalah kamu. Maka dikatakan lagi, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Permintaan tidaklah sulit kalau kamu, hei gelas kaca, bukan kamu. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang wa may yatawakkal 'alal gelas, 'alal kaca, fa huwa hasbuh, bagi si gelas kaca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pada saat si gelas kaca sudah melepaskan aku tidak ada, la hayyun la ilmun la sami'un la basirun. Kata si kaca, wa yarzuqu min haitsu, aku berikan rezeki tanpa. Coba. Ya Allah. Itulah pantas Allah kenapa menggunakan fa inna ma'al usri yusran, inna menggunakan dua isim ma'rifat untuk masalahmu, tapi menggunakan dua isim nakirah untuk solusimu. Sampai Allah menggunakan kata yusrun, bukan sahlun. Allah menggunakan kata sahlun dalam mudah dalam Quran itu, tapi mudah kepada orang yang sudah melatihnya. Naik sepeda, pembalap sepeda mudah, sahlun. Dokter memeriksa orang sakit, sahlun. Seorang ahli fisikawan menghitung, sahlun. Tapi tidak mudah kepada orang lain. Tapi Allah menggunakan yusrun. Artinya, setolol-nyololnya kamu sekalipun. Bahkan sebenarnya, berjalan menuju Allah itu bukan dengan pintar. Kosong. Itulah Nabi Muhammad ummi. Raja lagi nuduh Nabi Muhammad bodoh. Nggak bisa baca. Bagaimana mungkin sifat bagi Rasul itu harus patona, cerdas. Tapi dia mematikan dirinya. Subhanallah di asra bi'abdihi. Bagi Nabi Muhammad yang agung sekalipun punya mursyid Jibril. Ini kiai udah nggak mau punya mursyid. Kayaknya tadi bahkan seolah-olah. Aduh. Inilah persoalan akhir zaman. Maka Syaikhullah mengatakan mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Permintaan tidak bertahan selama minta dengan bersandar pada kaca, bukan pada dirimu gelas, karena kamu tidak ada. Kamu hanya fiil daripada si kaca. Cuma kalau pada kita kan dibagi jasad, hati, ruh, syir. Tubuhmu menyaksikan fiilnya, hatimu menyaksikan asmanya. Ruhmu untuk menyaksikan sifatnya. Kembalilah kau menyaksikan zatnya pada syirmu. Hilanglah kamu. Supaya hilang aku. Ahad. Ahmad ruh Muhammad jasad. Hilang aku, lenyap aku. Allahu ruhun Muhammadun jasad. Kau saksikan Allah. Syahadat pada dirimu. Diri dohir dan diri batin. Yang bersaksi diri dohir dan batinnya dia. Yang disaksikan diri dohir dan diri batinnya dia. Yang ikut menyaksikan diri dohir dan diri batinnya dia. Cuma dia, dan dia. Tadi semua. Maka itulah saya toilah ingatkan. Min alamatil nujhi bin nihayatir ruju' ilallah ila bidayati. Di antara tanda keberhasilan akhir adalah keberhasilan awal.
Kalau kau tidak serahkan dari awal, maka seberapa banyak amalmu, sholatmu, baca Quranmu. Kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah, sia-sia. Karena kamu adalah kamu. Tapi walaupun kamu tidak beramal, sedikit amal, bahkan maksiat kayak Umar bin Khattab, kayak Syarsi Syakoti, Rabi'ah Adawiyah, Fudail bin Iyad, ya kosong. Jadilah Allah, dialah mereka waliullah. Kamu pikir ya waliullah itu pakai dikir? Kamu pikir jadi waliullah itu syaratnya hanya kosong, umi? Oh Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Ya. Min alamatil nujhi fi nihayah arruju ilallah. Ya, fi bidayati. Dari awal. Serahkan. Itulah kenapa kata Abah, Allah menyuruh kita wasyai, bergegas kembalikan. Supaya apa? Bergegas kembalikan keberadaan kamu. Hai gelas kaca. Sebenarnya maujud bukan wujudnya si kaca. Hidup bukan hayatnya si kaca. Napasmu karena napasnya si kaca. Si ruh. Gerakmu karena geraknya si kaca. Kudrat, iradat, hayat, ilmu sama kalam basor. Maka sekarang kamu, hei gelas kaca, mulailah ngomong. La hayun, aku tidak hidup. Kalau bukan karena hidupnya si kaca. La ilmun, aku tidak akan punya pengetahuan. Kecuali pengetahuannya si kaca. La samiun, aku budeg. Kecuali aku pendengarannya si kaca. La basirun, aku belum buta. Kecuali penglihatannya si kaca. La mutakalimun, aku bisu. Kecuali penglihatannya si kaca. Abah buat perumpamaan kayak gitu, orang masih bingung. Ya Allah, kok betapa bebelnya tadi semua. Kenapa? Karena kamu terlalu kamu. Selalu kesadaran makhluk. Ngomongnya la haula wala quwata. Tapi faktanya, lu yang ada, lu yang hidup, lu yang wujud, lu yang berkalam, lu. Nah, itulah persoalan. Dan hari ini manusia sudah digeret oleh Ustadz Oon ke arah situ. Semua, ya. Itulah sahabat, ya. Maka dikatakan, ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa permulaannya bersinar, bersinar pula lah penghujung. Mari kita sadari. Mari satukan antara ilmu sains dengan ilmu Al-Quran. Karena dia di penghujungnya menemukan titik temu, sahabat. Sains membuktikan bagaimana alam bekerja. Ilmu membuktikan kenapa alam bekerja. Siapa yang menggerakkan alam bekerja. Maka akan ketemu. Fisik dan metafisik. Fisika dan kimia. Maka di alam ini berlaku hukum fisik. Bagi orang ngerti fisika, tidak akan paham surga itu di sono yang ada fisiknya itu. Tadi semua. Allahu Akbar. Kata Abah sekarang. Ini akhirnya. Pakai sekarang ini. Dorong anak-anak sekolah. Sekolah. Sekolahin. Dohiron wabatinan. Harus ngerti ilmu fisika karena kamu hidup di alam fisik. Harus ngerti bagaimana mengelola yang fisik. Lautnya, gunungnya. Karena ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, bayan, mantek. Nggak bisa ngurus laut. Nggak bisa ngurus hutan. Nggak bisa ngurus kebun. Nggak ngerti hukum Mendel. Nggak ngerti hukum Archimedes. Kau hidup di dunia ini, di alam fisik dulu. Sebelum kau kembali ke alam metafisik. Malah muncullah sekarang orang belajarnya ilmu metafisik. Tapi hidup di alam fisik. Akhirnya ilmu metafisik digunakan untuk mencari yang fisik. Inilah kegagalan. Allah ancam surat Asy-Syura 18. Siapa yang beramal akhirat dan dia minta dibalas dengan dunia di sini, aku siapkan neraka jahanam nanti. Allah baca tuh surat Al-Isra ayat 18, surat Asy-Syura ayat 20. Ini kita sudah biasa. Ayo duha, mudah-mudahan rezeki. Duha itu amal akhirat. Ayo tahajud, mudah-mudahan kamu naik pangkat. Itu amal akhirat. Ayo ngaji, nanti banyak yang menyayangi. Amal akhirat. Itulah kenapa. Ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia itu hanya ladang. Tapi akhirat, yang disebut akhirat adalah hari ini adalah akhirat dari kehidupanmu yang dulu. Tapi hari ini adalah dunia buat kehidupanmu yang akan datang.
Maka ayo luluskan perjalanan. Jangan sampai masih tertutup. Itulah Syai'ullah ingatkan kepada kita. Kenapa manusia tidak bahagia? Karena dia tidak tadi katakan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhana an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagimu atas kemahakuasaannya, dia menghalangimu melihat Allah dari apa yang tidak ada di sisi Allah. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Allah telah menciptakan wadah, ruang dan waktu. Tapi ingat, Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Maka jangan batasi Allah pada ruang dan waktu. Istilah, pahami sepertiga malam terakhir. Bukan jam 3. Allah dibikin-bikin. Oh, hari Arafah Allah turun. Bukan Arafah di tempat sono. Semua. Inilah yang harus kamu pahami. Ya. Kalau tidak begitu, berarti kamu tidak akan mengerti. Ya. Inilah sahabat, jadi penyebab manusia kenapa jiwa tidak bahagia adalah karena mereka adalah Syai'ullah dikatakan dalam hikam, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha. Kalau kamu bergerak dari makhluk menuju makhluk, kamu adalah himar. Mari kita rubah. Abah Hawis kemenangan Allah, laka kepadamu antanduro, lihatlah. Ma yang berkaitan dengan segala apapun, fil mukawana. Ternyata di samping mukawan adalah kawana. Mukawan itu gelasnya. Kawana ternyata kaca. Di samping gelas kaca itu kaca. Itulah kenapa hikam mengatakan kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana kaca akan dihalang oleh gelas kaca? Sementara gelas kaca itu ada karena adanya si kaca. Itulah hikam kaifa yutasawwaru. Bagaimana kaca dihalangi oleh gelas kaca? Dialah yang wujud sebelum adanya si gelas kaca. Bagaimana kaifa yutasawwaru ayyajubahu wa huwa alladzi li kulli syai'in qabla wujudi syai'in. Bahkan tidak ada si kaca, si gelas kaca tanpa adanya si kaca. Tadi semua. Coba kamu sadar itu. Pejamkan matamu. Tekuk lidah. Hapuskanlah pada setiap pagi, kata Abah juga. Untuk apa? Karena kamu untuk menghapus memori yang tercatat tadi semua. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum, yang nanti pada saat kamu lahir, wa kullal insani alzamnahu ta'irahu, digantungkan lagi di lehermu tadi semua. Disuruh lagi baca oleh Allah, Iqra kitabaka kafa bin hafsika al yauma alaika. Cukuplah kamu yang baca, wahai hambaku. Bacalah. Nih catatan kamu. Di periode kemarin kamu nih masih punya hutang, masih pulang. Kamu telah menipu dia. Siap-siap di kehidupan nanti kamu akan ditipu. Gitu. Karena di kehidupan kemarin kau telah membunuh dia. Siap-siap kamu nanti akan dibunuh ya. Di kehidupan kemarin engkau mencuri punya dia. Siap-siap kau akan dicuri ya. Di kehidupan kamu kemarin kamu mencubit dia. Siap-siap kamu dicubit ya. Itulah kalungkan lagi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansur. Bukalah dikit. Baca ya. Sebelum aku kalungkan lagi nanti. Gitu. Sama saja kan sekolah, kata Abah juga. Hei anak-anak, karena kamu ini IPS-nya gagal, maka kamu mengulang ya di HER. Hei anak-anak, karena matematikamu gagal, maka kamu terpaksa naik kelas. Kamu ulang lagi ya. Ada bedanya sahabat. Karena ad-dunya mir'atul akhirah. Kehidupan, tatanan aturan dunia ini mirip dengan tatanan aturan di akhirat. Mirip. Karena memang dunia itu akhirat. Karena jasad itu ruh, ruh itu jasad. Allah itu kamu, kamu juga Allah. Gitu tadi semua. Tinggal kesadaranmu, pada kesadaran siapa tadi semua. Ya. Itulah sahabat. Lebih 200 ayat Abah menemukan manusia merotasi. Tapi tetap saja orang Islam tidak mau masuk ke situ. Padahal kelahiran ulang itu sama saja mengulang di sekolah. Supaya kamu tadi. Adapun surga dan neraka inilah sedang dialami hari ini.
Kau hari ini menderita karena catatanmu sendiri. Kau hari ini bahagia karena catatanmu sendiri. Maka kata Abah, hari ini, ayo stoplah. Maka Abah sudah ngajarkan, tekuk lidahmu. Ya Allah, kalau di kehidupan yang lama, siapapun yang pernah membunuh diriku, menyakiti diriku, mencuri punya diriku, maka hari ini aku maafkan, ya Allah. Tak ada satupun makhluk dengan hatimu. Tadarru'an wa khifatan. Dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asol, sebelum tidur dan bangun tidur. Cabut. Karena kalau tidak dicabut, maka akan kamu dohirkan dengan nafasmu. Maka tadi, mamin nafasin tubdihi lahu qadarun pika. Kamu akan melahirkan, ada takdir setiap nafas. Ya tadi. Kamu itu akan tadi kan punya buku. Yang kamu setorkan setiap nisfu Sa'ban. Tapi urusan ngaji Yasinnya sih bagus. Tapi urusan dengan manusianya kan. Kamu punya hutang nggak dibayar. Kamu pernah menyakiti. Istri menyakiti suami. Suami menyakiti istri. Maka Abah saksikan. Sekarang istri yang jadi suami. Suami yang jadi istri. Tadi semua. Nah, supir yang jadi bos. Bos yang jadi supir. Itu hanya Abah yang bisa menyaksikan. Bawahan jadi atasan. Atasan jadi bawahan. Murid jadi guru. Guru jadi murid. Karena guru dulu merasa berilmu. Lahir lagi dalam keadaan bodoh. Lihat hadis tuh. Min sosin mata jahilan, maka dia dikebangkitkan aliman. Tapi sebaliknya, man mata aliman, maka dibangkitkan di kuburnya jahilan, muplison, munafik. Dan Abah saksikan hari ini. Dan calon-calon itu mulai muncul lagi. Merasa berilmu, merasa kiai. Tapi siap-siap mati. Walaupun kamu disebut aliman, tapi kamu akan bangkit jahilan. Karena kau tidak kenal Allah. Maka siapa yang disebut iblis itu? Ya manusia yang tidak kenal Allah itu. maka tadi kata Abah juga, iblis itu ya kita juga. Tadi semua. Sahabat. Itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan pada panjenengan. Ayo mulai. Maka hapuskan catatan buruk yang sudah tumbuhkan. Maka pertama tadi, bersihkan, maafkan semua manusia yang pernah membunuhmu barangkali. Karena kalau dia pernah membunuhmu, kamu akan ada catatan untuk membunuh dia. Sadar kamu nggak sadar, itu akan terjadi. Karena itu berlaku hukum sunatullah. Saya menemukan orang yang membunuh seorang ustadz bahkan. Saya nggak kepikir saya kok bisa membunuh. Untung Abah ngerti hakikat. Kata Abah, karena itulah. Sebiji jarah pamayak mal miskola darrotin miskola. Maka kenapa dalam Quran bicara kisos? Walaupun negara tidak mengambil hukum kisos, tapi hukum kisos, hukum Allah akan berjalan. Karena Allah ini sudah membuat tadi pengaturan sunnatullah, tilka sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu menyayangi akan disayangi, membenci akan dibenci. Ayo, wahada yuwahidu tauhidan. Menyatukan umat, menyayangi umat, hapuskan karma buruk, ganti. Wa naktubu ma qaddamu wa asaruhu. Lebih baik, ya Allah, jadikan jiwa yang pemaaf, jiwa yang selalu, napas yang penuh syukur, napas yang selalu berkelimpahan, napas yang penuh senyum, napas yang terus begitu. Katakan. Maka kamu telah membuat role film baru, menggunting pita yang lama, menyambung dengan pita yang baik. Maka dengan napasmu, mamin nafasin tubdihi lahu qadarun pika. Sekarang yang harusnya kamu menerima keburukan di situ di layar. Saya pernah ikut dulu. Ada teman saya bagian revisi film. Katanya ini dilarang oleh Depang, diganti tengah-tengah. Celek. Sekarang paham. Seperti itulah ternyata kenapa kita Allah menyuruh tadi. Wadkur rabbaka fi nafsika, dengan jiwa. Hapuskan, ganti catatannya. Karena tubuhmu hanya akan bergerak sesuai dengan skenario. Kamu kan pemain film. Maka kamu bergerak itu sesuai dengan buku skenario. Siapa yang menulis buku itu? Kamu. Kapan? Di kehidupan yang dulu. Dan hari ini pun kamu sedang menyusun buku. Maka ayo selesaikan yang dulu. Kalau enggak, bukumu makin tebal. Maka Quran mengatakan, Nabi bersabda,
Manusia di neraka itu ada yang sampai jutaan tahun, lama abadan abada. Itu bukan di dalam neraka. Karena dia selalu bersama Malik di kehidupan inilah. Dia lahir susah lagi, lahir susah lagi, lahir susah lagi, lahir susah lagi. Makin gak sadar, makin gak sadar, makin gak sadar, gak sadar. Masuklah pada tubuh binatang. Ruhnya menjadi bodoh. Wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innahatan kulu ila abdanin hayawanin. Apabila belah ruh tersebut adalah golongan celaka, bodoh, maksiat, maka berpindah pada tubuh binatang. Semua. Wa kullama kanat tilkal arwahu aksaro sakowatan wa istiqoko li adabi naqalat ila badanin hayawanin ahosa wa aksaro sakoan wa ta'abah. Dan apabila arwah tersebut lebih bodoh lagi, maka dia akan masuk pada binatang yang jauh lebih jahil lagi. Maka surat Al-Isra. Sebetulnya semua Quran, sahabat. Cuma Quran yang pernah diaji. Qurannya hanya buat perlombaan. Buat duit, piagam. Ini semua. Ya. Lihat. Di sini. Surat 50. Ya. Apa kata Allah? Surat 50, kul kunu hijaratan aw hadida. Katakanlah kepada mereka, jadilah kamu sekalian batu dan besi. Ini kamu selalu ini orang Yahudi. Yahudi itu siapapun kamu yang gak kenal Allah, Yahudi, Nasrani. Itu istilah Allah, Yahudi, Nasrani bukan pada agama. Siapapun yang tidak kenal Allah dan tadi dan magdub dan dolin. Tadi, siapa yang buta melihat Allah itu Yahudi, Nasrani. Istilah Allah bukan agama. Aduh, kamu itu. Kalau agama berarti bersebenturan dengan ayat yang lain. Karena kata Allah, Nasrani, Majusi, agama apa, Paseban semua, semuanya akan kembali padaku selama dia berbuat baik. Ya. Bahkan di surat Al-51, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Abah melihat satu binatang kecil, krek, 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 bunyi satanya. Abah tekukan lidah. Siapa kamu dulu? Wujudkan wajahmu yang asli. Coba. Apa kamu ada binatang di dunia ini yang bukan ruh yang terjebak? Bahkan Quran mengatakan ada yang 1 miliar tahun. 7,5 miliar tahun. Dia berputar. Lahir tetap jahil. Lahir tetap jahil. Lahir tetap jahil. Itulah neraka. Hadis neraka benar. Hadis tentang surga benar. Tadi. Maka itulah. Di Al-Quran dikisahkan 3 ayat. Orang neraka dan surga ngobrol. Kata ahli surga. Kata, benar sahabatku. Apa yang janjikan Allah padaku. Sekarang aku senang. Rumahku punya Mercy. Begitu. Gitu. Sekarang di rumahku Mercy. Rumahku 4 tingkat. Ada kolam renang. Rekening dolarku isi. Rekening iniku isi. Kata yang miskin. Yang di neraka. Benar sahabatku. Karena aku on. Tidak sadar-sadar. Tadi semua. Kalau kata saya, yang jadi polisi ke nyogok. Gitu bahasanya. Itu. Yang jadi guru nyogok. Tadi. Kata apa? Kamu itu sebetulnya membeli kesulitan dirimu sendiri. Di kehidupan yang akan datang. Telah memasukkan dirimu ke dalam nerakamu sendiri. Semua. Ya. Coba. Ya sahabat. Ayolah sadari. Jadi. Apa katakan baginda Nabi? Benar. Tapi masalah bagaimana prakteknya tergantung. Kamu memahaminya. Nah kata apa? Tidak ada pertentangan. Yang ada beda pendapat. Tentang bagaimana prakteknya hukum Allah. Tapi prakteknya hukum Allah. Hanya akan dipahami kalau sempurna ilmunya. Ilmiah. Kan al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Islam itu adalah hukum Mendel, hukum Archimedes, hukum Kepler, hukum Newton, relativitas. Hukum-hukum yang ada di alam ini berlaku sama dengan Al-Quran. Dua-duanya ketemu. Karena alam ini hanya wadah bagi Tuhan untuk bercanda. Tapi dia di luar ruang ini. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi dia menyaksikan dirinya pada luar yang tadi. Pada saat dia ingin dohir, hilangkan. Pada saat dia ingin batin, wujudkan.
Pada saat kaca ingin dohir, pecahkan gelas. Pada saat dia ingin batin, tajali dia jadi gelas. Pada saat kayu ingin dohir, pecahkan si asbak kayu ini, dimatikan. Pada saat dia ingin batin, jadikan dirinya asbak kayu. Begitu saja. Ini jailun. Aku jadikan. Yang jadi anjing itu, yang menciptakan anjing. Yang menciptakan anjing itu yang jadi anjing. Yang menciptakan. Itulah. Tapi ruhnya adalah manusia-manusia yang terjebak. Yang tidak menyadari keberadaan dirinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Abah insya Allah akan buka nanti sampai ilmu genetika. Ilmu apa? Abah belum waktunya menjelaskan. Bahwa ada manusia yang Abah sudah keep. Rekaman jejak DNA-nya. Akan bisa Abah tunjukkan bahwa dia pernah hidup ratusan kali. Dia pernah hidup ribuan kali. Dari DNA saja kelihatan. Dari panjangnya rantai DNA. Sebenarnya. Maka hari ini sungguh keoonan. Orang yang tidak bisa menerima reinkarnasi itu. Padahal itu adalah sebuah hukum alam. Seperti sama kamu. Gak mungkin besok ada malam. Padahal siang itu hanya siang, malam, siang, malam, siang, malam. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Siang, malam, siang, malam, siang, malam. Karena kamu dan alam ini adalah satu. Maka hari ini buat sahabatku dimanapun berada, ayolah segera bertobat. Karena kalau enggak, air akan datang padamu. Mana air itu? Adalah ma'un yang ada dirimu lah yang mengundang air bah itu semua. Karena engkau sudah tidak mensucikan dirimu. Kata Abah, kenali dirimu, kau bersahadat. Dirikan dirimu, kau sholat. Sucikan dirimu, kau zakat. Kau tahan dirimu, kau saum imsak. Kau dekatkan dirimu, kau haji. Tuh. Akibat tidak haji, muncullah tanah longsor. Haji yang haji, hakikat. Bukan umroh yang bolak-balik itu mah. Kalaupun seluruh negara kesanain juga ada pengaruh buat negara ini. Kecuali membuat kaya si Arab saja. Karena itu adalah hanya politik. Mana ada kau mendekat pada Tuhan dengan jihad. Tapi justru Ka'bah yang ada di hatimu yang dibangun oleh Allah sendiri. Kau sia-siakan. Inilah ketololan semua. Ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua. Ya. Siapa nih Mbak ya, sehat selalu Mas Koyum semua ya, Mas Nizam sehat semua ya. Tadi terima kasih Mas Osen ya. Ya zindik. Maka dua kelompok manusia tadi ya, yang fasik dan jindik. Sekarang ini dua kelompok. Yang di atas turun ke bawah takut cacing. Yang di bawah naik ke atas takut geludug. Yang syariat takut dengan hakikat. Yang hakikat takut syariat. Harusnya kesempurnaan itu adalah satukan syariat dalam hakikat. Karena dari mana kau tahu hakikat kecuali pada syariat. Tapi syariat bukan selalu yang seperti kamu. Sholat, syariat itu banyak. Dan syara'a dalam Al-Quran. Ya. Jadi arti syariat juga jangan selalu bahwa oh orang nggak sholat itu nggak syariat, itu bukan begitu lagi. Inilah, udah ya nanti kita bahas lagi ya. Terima kasih ya.